Dongeng yang kelima dengan judul Cerita Toraja. Di tanah Toraja ada sebuah negeri. Negeri itu diperintah oleh seorang raja yang sangat berkuasa. Suatu hari raja itu bersiram di kolam yang besar. Airnya jernih dan sekelilingnya ada bunga-bungaan dan tanam-tanaman lainnya yang indah-indah. Sebelum Baginda masuk ke dalam air, Baginda meletakkan cincinnya di tepi kolam. Karena asyiknya Baginda bersenang-senang di dalam air yang jernih dan dingin itu, Baginda tidak melihat bahwa ada seorang budak datang mengambil cincin Baginda. "Niscaya Baginda akan menyuruh orang-orang untuk mencarikan cincin Baginda," kata anak itu sambil memindahkan letak barang itu. "Dan dengan demikian, dapat aku berkenalan dengan Baginda." Betullah, tatkala Baginda mengetahui cincin itu tidak ada lagi, maka Baginda menitahkan seluruh penduduk desa akan mencari cincin yang hilang itu. Baginda berjanji akan menghadiahi orang yang dapat menemui benda yang berharga itu. Budak yang mencuri cincin itu mendengar janji Baginda. Lalu dengan cepat ia pergi menghadap raja. Sembahnya, "Tuanku, Patik tahu di mana letaknya cincin tuanku yang hilang itu." Coba bawa cincin itu kemari. Kalau memang cincinku, tentu engkau akan kuberi hadiah." Budak itu lalu mengambil cincin itu dan dibawanya ke hadapan raja. Bukan main senang Baginda. Budak tadi diberi hadiah amat banyak, berupa barang-barang yang mahal-mahal, pakaian yang bagus-bagus, dan makanan yang enak-enak. Maka tersebutlah sebuah cerita perahu berlabuh di pelabuhan negeri itu. Nahkoda perahu itu naik ke darat membawa 2 ekor anak itik dan sebatang kayu yang hitam warnanya. Sukarlah orang mengetahui mana ujung kayu itu, mana pula pangkalnya. Sebab bentuknya sama, ujung pangkal. Nahkoda itu lalu datang menghadap raja. Sembahnya, "Tuanku, kalau tuanku dapat mengatakan kepada Pati, di mana di antara 2 ekor anak itik ini yang jantan mana yang betina, Pati sedia mempersembahkan perahu Pati yang bagus itu ke hadapan tuanku." Baginda melihat lama-lama kepada kedua ekor anak itik itu, tetapi tak dapat mengetahui mana yang jantan, mana yang betina. Kemudian Baginda menyuruh panggil budak yang menemukan cincin Baginda. Sabda Baginda, "Hai budak, sekarang akan kucoba kepandaianmu. Ini, ada 2 ekor anak itik. Sekarang engkau harus mengatakan kepadaku, mana yang betina. Kalau benar perkataanmu, engkaulah yang akan menggantikan aku menjadi raja. Tetapi kalau salah perkataanmu, engkau akan kusuruh bunuh." Sangat terkejut budak itu mendengar titah Baginda demikian. Ia mohon waktu beberapa hari untuk berpikir. Baginda tidak berkeberatan akan permohonan itu. Budak itu lalu pergi ke tepi laut. Di sana ia memikirkan soal yang harus dipecahkannya itu. Kepalanya menjadi pusing. Bagaimana ia dapat mengetahui mana yang betina? Sebab kedua-duanya sama saja rupanya. Budak itu tak tahu akal lagi. Ia ingat akan kelakuannya memperdaya raja dahulu. Tentu hal ini suatu akal Baginda hendak membunuh aku. Barangkali sekarang Baginda telah mengetahui akan perbuatanku menyembunyikan cincin Baginda. Tentu aku akan, pikirnya. Lebih baik tenggelam saja daripada mati dibunuh, ujarnya seorang diri. Lalu ia pun terjun ke dalam laut. Tetapi barangkali masih belum saatnya ia mati. Tandanya ia tidak tenggelam, melainkan hanyut di bawah arus. Ketika ia ingat akan dirinya kembali,
Ia sudah sampai ke tempat perahu nahkoda itu berlabuh. Tiba-tiba didengarnya beberapa orang anak perahu bercakap-cakap. Yang seorang berkata, "Di mana nahkoda kita sekarang?" Yang lain menjawab, "Dia sedang menghadap raja. Katanya ia hendak bertaruh dengan raja." "Bertaruh? Bertaruh tentang apa?" tanya yang seorang lagi. "Tentang anak itik yang dibawanya itu. Katanya selain dia sendiri, tidak ada seorang yang mengetahui mana yang jantan, mana yang betina." "Oh, itu perkara kecil. Aku dapat menerka. Lepaskan keduanya di tepi air."